Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Pangestu. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Program studi informatika dengan NIM X952 508 11285. Saya mengajar mata pelajaran informatika di SMP Negeri 1 Weru. Kali ini saya akan melakukan ujian kinerja dengan materi sistem komputer. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh salah satu dari kalian. Siapa yang mau memimpin? Oke, Rama, silahkan Rama. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa atau jiwa nasionalisme kita. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Untuk yang jadi dirjennya siapa nih? Ada yang biasa jadi dirjen? Boleh Raisa. Silakan ke depan. Oke, kita mulai ya. Nah, semuanya berdiri. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka.
tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan Raisa duduk kembali. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian ya. Nanti yang namanya dipanggil itu acungkan tangan, oke? Ya. Ahmad Mumtaz Ramadan hadir. Asifa Rahmayani, oke. Aulia Putri, Kalista Nirwazita, Indah Adelia, Fatimah Azhara, Husna Salihah, Malvin Haidar, Muhammad Sidik, Muhammad Fatih Rizik, Muhammad Rozikin, Nairika Febriani, oke. Raisa Aliani, Roro Puspa, Safa Ajeng, Siva Humairo, Vanden Marli, Ziada, Viko Febrian, dan yang terakhir Raka. Oke, hadir semua ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan bareng-bareng untuk menonton video motivasi ya. Dapat disimak dengan baik. Ada sebuah pribadi Harus melakukan perubahan, di mana perubahan itu yang awalnya kalian itu melakukan kesalahan, harus kalian perbaiki dan kalian rubah untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Oke, kemarin kita sudah belajar apa aja tentang bilangan biner dan juga bilangan desimal. Coba ada dari kalian, salah satu aja deh, yang bisa menjelaskan apa itu bilangan biner dan apa itu bilangan desimal. Ada? Bilangan biner itu berbasis berapa sih? Memiliki basis bilangan berapa? Biner itu memiliki basis angka 2. Kalau bilangan desimal itu 10. Di minggu kemarin itu kita sudah melakukan konversi bilangan dari biner ke desimal dan juga desimal ke biner. Untuk materi kemarin ada yang masih bingung? Ngerti semua? Alhamdulillah kalau gitu. Hari ini kita akan masuk ke bab sistem komputer. Sebelumnya, ada yang tahu sistem komputer itu apa sih? Iya, Naireka. Oke, sistem komputer adalah perangkat keras, betul. Ada lagi satu orang lagi? Gimana, Risa? Perangkat lunak. Oke, sistem komputer itu ada perangkat lunak dan perangkat keras. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, kita menonton video terkait sistem komputer terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Sinesa Tutorial. Kali ini kita akan memasuki mata pelajaran informatika dengan materi sistem komputer, hardware, software, dan brandware untuk kelas 8. Berikut ini KI dan KD Informatika kelas 8. Tujuan pembelajarannya dan peta konsepnya. Sebentar. Nah.
Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem komputer terdiri dari beberapa perangkat, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware atau bisa disebut dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni hardware input, hardware proses, dan hardware output. Hardware input. Hardware input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer, seperti mouse dan keyboard pada komputer PC, touchpad dan keyboard pada laptop, touchscreen atau layar touchscreen pada tablet, dan layar touchscreen pada handphone. Contoh hardware input lainnya yaitu webcam pada komputer PC atau desktop, kamera pada handphone, kamera pada laptop, ada mikrofon pada laptop, mikrofon pada handphone, dan mikrofon pada headphone atau headset. Contoh hardware input lainnya ada touchpad, kemudian ada scanner, ada joystick untuk bermain game, dan barcode scanner. Hardware proses. Hardware proses adalah perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Contohnya adalah prosesor, RAM, dan VGA. Hardware output. Hardware output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti kita. Contohnya adalah layar monitor pada komputer PC dan laptop untuk menampilkan informasi atau data yang telah diproses oleh prosesor. Kemudian ada speaker, kemudian ada printer untuk mencetak dokumen, kemudian ada proyektor LCD. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software sendiri terdiri dari 4 kategori, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan program bantu. Sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah sistem operasi Android, sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, sistem operasi macOS, dan sistem operasi Chrome OS. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya, program pengolahan kantor yaitu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Kemudian ada aplikasi untuk media sosial seperti Facebook,
Instagram, Twitter, kemudian ada aplikasi untuk mengedit foto seperti PicArt dan Photoshop. Bahasa pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Contoh bahasa pemrograman yaitu bahasa C, C++, Java, kemudian bahasa pemrograman untuk website seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan SQL. Program bantu, perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Sebagai contoh di sini adalah antivirus. Antivirus di sini ada dua, untuk komputer dan sistem Android atau handphone. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada programmer, yaitu orang yang punya kemampuan dalam pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputer. Yang kedua adalah administrator, adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan. Yang terakhir adalah operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi pada program dalam perangkat komputer. Contohnya seperti kita, pengguna komputer maupun handphone. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, isi dari video yang barusan kalian lihat, itu ada apa aja sih? Di dalam sistem komputer itu ada apa aja? Ada hardware, software, sama brainware. Hardware itu apa sih? Perangkat keras. Kalau hardware itu bisa nggak kita pindahkan? Kita pegang? Bisa. Berarti intinya adalah hardware itu adalah perangkat keras yang bentuknya itu adalah nyata. Selain itu ada apa lagi? Software. Software itu apa sih? Perangkat lunak. Perangkat lunak yang kalian ketahui itu ada apa aja? Microsoft Excel. Selain Excel ada apa lagi? YouTube. Ada lagi? Instagram, Facebook, dan sebagainya. Selain itu ada namanya brainware. Apa sih brainware itu? Pengguna komputer. Maksud dari pengguna itu apa? Yang mengoperasikan komputer. Yang mengoperasikan komputer itu siapa? Kita. Berarti intinya adalah brainware itu adalah manusia sebagai pengguna. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk materi sistem komputer. Yang pertama, itu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik, yaitu kalian mampu untuk menjelaskan komponen atau perangkat dari sistem komputer, itu pertama. Yang kedua, peserta didik mampu untuk memahami fungsi dari sistem komputer seperti perangkat keras, sistem operasi untuk menerima input, memproses, menyimpan, dan juga menyajikan data. Dan yang ketiga, itu peserta didik mampu untuk memahami mekanisme internal pada sistem komputer. Oke, kita bahas ya. Nah, apa sih sistem komputer itu? Oke, sistem komputer itu adalah kumpulan. Jadi sekumpulan perangkat yang saling berhubungan. Jadi yang tadi barusan kalian jelaskan, itu ada hardware.
ada software, ada brandware. Nah, ketiga komponen itu saling berhubungan. Jadi ketika ada salah satu yang tidak ada, contoh, hanya ada software dan juga hanya ada hardware, tanpa ada brandware, kira-kira bisa berjalan nggak komputer itu? Atau misalkan hanya ada brandware dan hanya ada hardware, tanpa adanya software, bisa nggak berjalan? Tidak bisa. Makanya tiga komponen itu saling berhubungan dan merupakan komponen yang penting. Nah, seperti ini. Komponen utamanya itu adalah hardware, ada software, dan juga brandware. Selanjutnya, nah seperti ini. Ini adalah pengertian dari hardware atau perangkat keras, merupakan komponen komputer yang bentuknya nyata, berfungsi untuk melakukan input, proses, output, dan juga menyimpan data. Selanjutnya ada alur dari sebuah sistem komputer. Di sini itu ada 4. Yang pertama ada input device, ada storage device, ada processing device, dan yang terakhir ada output device. Apa sih input device itu apa? Oke, input device itu adalah perangkat masukan. Jadi input device itu seperti keyboard, mouse, terus apa lagi? Scanner, dan sebagainya. Jadi, alurnya itu adalah ketika kalian membuat sebuah laporan. Laporan, misalkan kalian mau buat apa ya? Kalian kelas 7 belajar apa sih? Di Microsoft Word-nya? Membuat surat. Nah, dari kalian membuat surat itu kan kalian mengetik. Ketika kalian mengetik itu, akan diproses ke perangkat pemproses. Lalu, dari sini itu akan menyimpan ke storage device atau perangkat penyimpanan. Setelah itu balik lagi ke processing device dan dikeluarkan menggunakan output device. Output device itu apa? Perangkat keluaran. Oke. Yang awalnya kalian masukkan, setelah itu diproses. Nah ini nih, processing device itu apa? Ada yang tahu? Processing device itu adalah CPU atau prosesor. Pernah dengar? Prosesor. Ada apa aja prosesor itu? Ada Intel, ada AMD. Pernah dengar? Pernah dengar Intel i3, Intel i5, dan juga Intel i7. AMD-nya ada AMD Radeon dan sebagainya. Nah, untuk storage device itu macamnya ada apa aja? Kira-kira. Oke, kita ke sini aja deh. Nah, tadi kalau input device itu ada keyboard, mouse, mikrofon, dan juga scanner. Kalau processing device itu ada CPU atau prosesor. Nah, di dalam prosesor itu ada bagian yang namanya CU, ALU, dan juga register. CU itu adalah control unit, di mana bagian ini itu digunakan untuk mengolah data berupa angka ataupun aritmatika dan juga logika. Itu untuk yang arithmetic logic unit. Nah, untuk control unitnya itu ada bagian yang berfungsi untuk mengendalikan komponen yang terpasang pada komputer. Perangkat input, output, dan juga penyimpanan. Dan yang terakhir, bagian dari prosesor itu ada register. Register itu apa? Oke, sebuah memori kecil yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Nah, ini biasanya penyimpanan data sementara itu perangkatnya adalah RAM namanya. Pernah dengar RAM? Oke, kita lanjut. Di sini ada output device dan juga storage device. Perangkat keluaran dan juga perangkat penyimpanan. Perangkat keluaran itu ada apa aja? Monitor, speaker, printer, dan juga LCD. Kalau monitor itu mengeluarkan apa kira-kira? Mengeluarkan sebuah cahaya. Nah, di dalamnya itu biasanya ada gambar, video, dan sebagainya.
Kalau speaker mengeluarkan apa? Mengeluarkan suara. Kalau printer mengeluarkan kertas. Nah, kalau LCD proyektor nih yang Bapak gunakan sekarang nih, kira-kira mengeluarkan apa? Cahaya. Mungkin sama seperti dengan monitor. Kalau monitor itu bentukannya kotak, kalau ini sistemnya itu diproyeksikan dari yang dialirkan dari sebuah komputer atau laptop. Oke, dan yang terakhir ada storage device. Storage device itu adalah perangkat penyimpanan. Ada hard disk. Pernah dengar hard disk itu apa? Pernah megang nggak? Pernah megang. Kalau flash disk? Pernah. Kalau storage, cloud storage. Apa sih cloud storage itu? Pernah dengar nggak? Cloud storage itu seperti Google Drive, OneDrive, Terabox. Terus kalau yang di iPhone itu apa? iCloud. Nah, itu adalah cloud storage. Jadi, bentukannya, fisiknya itu nggak ada. Makanya disebut sebagai cloud storage atau penyimpanan awan. Karena tidak ada bentuknya. Kalian berbayar, biasanya sih berbayar ya. Kalian beli paket yang berapa puluh giga, itu berapa harganya, nanti data kalian itu akan disimpan di cloud storage. Seperti itu. Nah, yang kedua, itu ada software atau perangkat lunak. Software itu adalah, simpelnya, software itu adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah komputer yang berguna sebagai jembatan antara pengguna brainware ataupun perangkat keras hardware. Software itu terdiri dari 3, ada sistem operasi, perangkat lunak, dan juga perangkat lunak pemrograman. Nah, kita bahas yang sistem operasi dulu. Sistem operasi itu apa sih? Program yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan juga perangkat lunak. Sistem operasi itu seperti Windows. Pernah dengar? Pastilah ya. Setiap kalian ke lab kan itu yang muncul di awal itu adalah Windows. Ada Linux, Mac OS. Nah, itu untuk yang di komputer. Kalau yang di handphonenya itu ada Android dan juga ada iOS. Seperti itu. Nah, misalkan nih, kalian punya komputer, tapi kalian tidak punya sistem operasinya. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa nggak untuk membuka Excel, buka Word, buka Canva? Bisa nggak? Tidak bisa. Maka dari itu, sistem operasi ini merupakan program atau perangkat lunak yang sangat penting di dalam bagian komputer. Nah, selain itu, kita bahas tentang perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu adalah program komputer yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dibagi menjadi 4, ada pengolah kata, pengolah angka, presentasi, dan juga peramban. Kalau aplikasi pengolah kata, itu apa aja sih? Kalian buat surat menggunakan apa? Microsoft Word. Kalau aplikasi pengolah angka, contohnya apa? Microsoft Excel. Kalau aplikasi presentasi, kalian biasa menggunakan apa? Canva. Ada lagi yang termasuk ke dalam bagian dari Microsoft. Microsoft PowerPoint. Pernah nggak pakai? Kelas 7 belum pernah. Nanti kita pada saat kita ke lab, kita coba Microsoft PowerPoint. Dan yang ketiga adalah aplikasi peramban. Apa sih aplikasi peramban? Ada yang tahu peramban itu apa? Peramban itu adalah aplikasi browser. Digunakan untuk apa? Untuk menjelajah atau berseluncur di internet. Ketika kalian ingin mencari YouTube, tapi tanpa ada aplikasi peramban, bisa nggak? Buka Canva, mungkin bisa, tapi kalian harus download aplikasi Canva-nya terlebih dahulu. Jadi, aplikasi peramban ini merupakan aplikasi yang penting ketika kalian ingin menggunakan internet. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman, software pemrograman. Nah, perangkat lunak pemrograman ini itu adalah program komputer yang ditunjukkan untuk programmer. Apa sih programmer itu?
Ada yang tahu nggak? Programmer. Orang yang memprogram, orang yang membuat aplikasi. Jadi ada aplikasi YouTube, di balik aplikasi YouTube itu ada yang ngebuat. Nah, itu namanya programmer. Contohnya ada banyak sebenarnya. Ada VS Code, Genie, Scratch. Nah, ini Scratch ini kalian pernah make pada saat kelas 7. Kalian buat apa di situ? Animasi. Animasi apa aja? Kucing, terus orang main bola, dan sebagainya. Ada juga NetBeans dan juga Genie. Kalau Bapak bahas ini itu terlalu jauh, nanti lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari kalian atau masih ada yang bingung? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba kalian duduknya berkelompok, nanti Bapak bacakan untuk kelompok-kelompok ya. Untuk kelompok pertama, itu ada Rama, ada Asifa, ada Aulia, Kalista, oke, 4 orang. Duduknya berkelompok, silahkan ditentukan di mana nih. Ini kayaknya kelompok 1 di sini aja, tah. Kelompok 1, terus 2, nanti ininya digabung ke sini. Ini gimana ya, bentar. Digabungin aja, tah. Sok. Lalu Bapak bacakan dulu aja ya kelompokannya ya. Terus kelompok 2 itu ada Dinda, Fatima, Husna, sama Malvin. Kelompok 3-nya Sidik, Fatih Rizik, Rozikin, sama Nairika. Kelompok 4, Raisa, Roro, Safa, sama Siva. Nah, kelompok terakhir, kelompok 5, yaitu Vanden Marli, Ziada, Viko, sama Raka. Sok, silakan kalian duduk berkelompok. Gini aja nih, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Atau 4, 5. Gitu. Ininya mejanya digabungkan. Ini kursi di sini, Mali. Iya, didorong. Gabungin. Jadi 4 meja digabung ya. Maaf. Apa itu yang jatuh? Hah? Botol. Botolnya siapa? Oh iya, Mas. Ini kelompok 2 ya? Iya. Sini, Husna. Ini kelompok 3, nih. Nah, mau di sini apa di sini? Di situ. Ini siapa? Rizik. Sini aja, Cek ya. Ini kelompok 1, 4. Oke, kelompok 5 di belakang. Maju lagi aja, Tana. Asa agak terlalu jauh. Kelompok 5. Dimajuin aja, Le. Terlalu jauh. Nah, oke. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kelompok 1 ini, kelompok 2 ya.
kelompok 3, 4, sama yang terakhir 5. Oke, Bapak jelaskan dulu. Untuk LKPD itu ada kolom nama dan juga kolom ke kelompok. Kalian isikan anggota kelompok kalian. Setelah itu ada aktivitas 1. Di aktivitas 1 itu ada gambar, ada 5 gambar. Nah, kalian jelaskan fungsi dan jenis perangkatnya itu termasuk ke dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau pengguna atau brandware. Itu untuk yang aktivitas 1. Untuk aktivitas 2 itu ada pertanyaan berupa esai sebanyak 5 butir. Seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan ke Bapak. Iya. Semua kelompok. Tulisannya yang jelas ya, biar Bapaknya nanti ngoreksinya itu bisa dibaca. Oke? Gimana? Ada kendala? Tidak ada. Gimana nih? Pengguna. Berarti kan di sini kan langkah kerjanya itu kalian pilih ya jenis perangkatnya itu ada perangkat lunak, perangkat keras, sama brandware. Nah ini di sini di mana? Nomor 1 itu termasuk ke dalam mana? Berarti pengguna brandware fungsinya mengoperasikan sebuah anggota. Nah, itu. pinter. Ya. Ya. Brandware. Ada kesulitan? Tidak ada.
Yes, sorry. Kemuat di sini aja, kalau enggak nih di sini nak apa dilanjutkan di bawahnya ini kan masih ada kosong, nggak apa-apa. Kasih ini nih, keren tuh, arah anak panah. Kalau nggak muat di bawahnya saya terang. Ini boleh di situ. Udah terlalu kecil tulisannya kalau mepet-mepet. Kasih anak panah aja ke bawah tuh. Lanjutannya. Bisa? Muat nggak kolomnya? Muat. Kalau kolomnya ngerasa kurang, itu ditaruh di bawahnya aja ya. Nanti dikasih anak panah gitu loh ke bawah. Buku paketnya ada? Di tas. Sok, boleh diambil bawa tas. Sok, sok. Ada kesulitan? Bisa semua? Gimana, ada yang susah? Bisa?
sini aja nih. Atau disingkat pun nggak masalah sih. Iya disingkat. Oke. Oke, brainware apa? Pengguna atau manusia. Dah. Udah sampai nomor berapa? 5. Cepet banget. Yang lainnya? 5 juga. Bisa Mali. Iya dibaca. Jadi nanti pada saat presentasi boleh misalkan Rama yang membacakan soalnya, lalu yang menjelaskannya yang lain. Enggak ada yang beda kok. Ada yang bertanya? Iya. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, bisa dikumpulkan LKPD-nya? Sok dikumpulkan. Oke, Ram. Oh, di kalian dulu aja deh. LKPD-nya di kalian dulu. Nanti kalian presentasikan hasil pengerjaan kalian di depan. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita presentasi, sebelum kalian presentasi, itu kita refreshing dulu ya. Kita ice breaking dulu. Oke, kalian bisa lihat ke depan terlebih dahulu. Jadi, Bapak jelaskan, untuk ice breaking-nya itu kalian menebak gambar yang ada di dalam video. Oke? Nah, ini untuk peraturannya. Kalian fokus di layar berkedip dan perhatikan gambar. Gambar apa kira-kira?
Kucing. Ayo apa nih kira-kira nih? Salah. Salah, jawabannya panda. Oke, satu, lanjut. Gambar apa? Singa. Yakin singa? Oke, nanti kita lihat. Salah. Oke, cukup. Atau satu lagi? Oke, boleh. Oke, kita mulai ya. Apa hewan apa? Burung. Apa lagi? Ikan. Salah, kelinci. Oh benar, kelinci. Oh normal itu ya. Oke, lanjut. Nih, apa nih tadi jawabannya? Panda. Kira-kira panda lagi nggak? Bukan, ternyata. Kebalikannya. Oke, terakhir. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, untuk presentasinya dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan presentasi. Oke, mic-nya dipegang ya, Nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Kamsa. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramayani. Perkenalkan, nama saya Rana. Oke. Langsung sebutkan gambar sama fungsinya aja. Ya. Aktivitas pertama, nama perangkatnya monitor. Ini fungsinya, jenisnya itu perangkat keras. Fungsinya untuk menampilkan gambar atau video, monitor. Yang kedua ada namanya Canva. Jenis perangkatnya perangkat lunak. Fungsinya untuk membuat desain grafis, poster, atau konten media sosial. Yang ketiga ada Microsoft Word. Ini gambarnya. Jenisnya perangkat lunak. Fungsinya untuk membuat dokumen dan mengedit dokumen. Yang keempat ada pengguna atau manusia. Ini gambarnya. Jenisnya brandware. Fungsinya untuk mengoperasikan komputer. Yang kelima ada speaker. Gambarnya. Jenis perangkatnya perangkat keras. Fungsinya untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh komputer. Oke, sudah. Rama, sudah. Aktivitas 1. Ditutup aja. Oke, sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Ayo. Sok, yang buka presentasi siapa?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Usna Salihah Hafizah. Perkenalkan, nama saya Dinda Delia. Dan perkenalkan, nama saya Malvin Haidar Mubarak. Sudah semua. Jadi yang pertama itu ada monitor. Monitor jenis perangkatnya keras, fungsinya untuk menampilkan gambar atau video. Yang kedua ada Canva. Jenis perangkatnya lunak, fungsinya untuk membuat desain grafis, poster atau konten media sosial. Yang ketiga ada Microsoft Word. Jenis perangkatnya lunak, fungsinya untuk membuat dokumen dan mengedit dokumen seperti surat dan lain-lain. Yang keempat ada pengguna atau manusia. Jenis perangkatnya brainware, fungsinya mengoperasikan komputer. Dan yang kelima ada speaker. Jenis perangkatnya keras, fungsinya untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan dari komputer. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nairika Febriani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razikin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rizik. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik. Yang pertama ada nama perangkatnya yaitu pengguna. Jenis perangkatnya sendiri adalah brainware, fungsinya untuk mengoperasikan sebuah komputer. 2. Nama perangkat adalah mouse. Jenis perangkatnya adalah hardware atau perangkat keras. Fungsinya adalah untuk menggerakkan pointer atau kursor di layar komputer. Yang ketiga ada keyboard. Jenis perangkatnya yaitu hardware. Fungsinya untuk memasukkan kata berupa teks, angka, simbol, simbol. Yang keempat ada nama perangkatnya Microsoft Excel. Jenis perangkatnya software. Fungsinya aplikasi yang berfungsi untuk membuat laporan keuangan, melakukan perhitungan, dan lain-lain. Yang kelima di sini ada Google Chrome. Jenis perangkatnya software. Di sini fungsinya aplikasi yang digunakan untuk mengunduh informasi dan mencari informasi di internet. Sebelum kami menutup presentasinya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang memberikan tanggapan terkait yang dipresentasikan oleh kelompok 3? Ya, boleh, silakan. Perangkat keras contohnya adalah mouse dan keyboard. Yang tadi kami sebutkan ada mouse dan keyboard. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Ya, silakan. Oke. Perangkat masukan bisa dijelaskan lagi? Perangkat masukan. Sidik. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Sidik bisa. Oke, Sidik. Sidik. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi
Sok, siapa yang menyampaikan? Ya, Perangkat yang digunakan untuk memasukkan memasukkan data atau angka Oke, untuk informasi. seperti itu. Oke, cukup. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya berarti kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raisa Aliani Harjanti. Perkenalkan, nama saya Safa Ajeng Gayatri. Perkenalkan, nama saya Roro Puspahandini. Perkenalkan, nama saya Syifa Kumairo. Di sini kami akan memulai untuk presentasinya. Nah, yang pertama itu ada pengguna. Jenis perangkatnya itu brainware. Fungsinya itu untuk mengoperasikan komputer. Nah, yang kedua ada mouse. Jenis perangkatnya perangkat keras. Fungsinya untuk menggerakkan pointer atau kursor di layar komputer. Yang ketiga ada keyboard. Jenis perangkatnya adalah perangkat keras, fungsinya untuk memasukkan angka berupa teks, angka, simbol ke dalam komputer. Yang keempat ada Microsoft Excel. Jenis perangkatnya adalah perangkat lunak, aplikasi yang fungsinya untuk aplikasi yang berfungsi untuk membuat laporan keuangan, melakukan perhitungan, dan lain-lain. Yang terakhir ada Google Chrome, jenis perangkatnya adalah perangkat lunak, fungsinya untuk mengunduh informasi dan mencari informasi di internet. Oke, cukup. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, Bapak batasi satu orang aja yang bertanya ya. Siapa? Rama. Oke, silakan Rama. Aplikasi Microsoft Excel itu aplikasi yang bisa digunakan untuk apa saja? Untuk Microsoft Excel itu fungsinya adalah untuk membuat laporan keuangan, melakukan perhitungan, dan lainnya. Oke, cukup. Oke, bisa ditutup presentasinya. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok terakhir itu kelompok 5. Ya, sok silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ziada Nazia Utami. Perkenalkan, nama saya Raka Yuda Pratama. Perkenalkan, nama saya Vandan Marania Levi. Perkenalkan, nama saya Viko Febrian. Yang pertama, nama perangkatnya adalah pengguna atau manusia. Jenis perangkatnya brainware. Fungsinya untuk mengoperasikan komputer. Yang kedua ada mouse. Jenis perangkatnya perangkat keras. Fungsinya untuk mengarahkan pointer atau kursor di layar komputer. Yang ketiga adalah keyboard. Nah, jenis perangkatnya adalah perangkat keras. Fungsinya memasukkan kata, angka, simbol ke dalam komputer. Yang keempat ada Microsoft Excel. Jenis perangkatnya yaitu perangkat lunak. Fungsi Microsoft Excel yaitu
untuk aplikasi yang berfungsi untuk membuat laporan keuangan atau angka numerik. Yang kelima, Google Chrome. Jenis perangkatnya adalah perangkat lunak. Fungsinya untuk mengunduh informasi dan mencari informasi di internet. Oke, sudah? Kalau sudah ditutup atau mau ada yang bertanya? Oke, satu orang ya? Raisa, boleh Raisa. Fungsi dari mouse, kegunaan mouse itu untuk apa sih? Menggerakkan pointer atau kursor di layar komputer. Oke, cukup Raisa terjawab. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, setelah presentasi kita ini ya evaluasi terlebih dahulu ya. Evaluasi itu Bapak pengen tahu seberapa jauh pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Nanti Bapak berikan soal, kalian dikerjakan. Oke? Iya. Waktunya 5 menit cukup ya? Kurang berapa? 1. Sorry, maaf. Kurang 1, 2, 3, 4. Lagi. Kurang 2. Oke, waktunya 5 menit. Bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda. LKPD-nya bisa dikumpulkan? Oke. Sama-sama. Oke, LKPD-nya bisa dikumpulkan? Bisa. Oke, LKPD-nya nak. LKPD-nya? Enggak dulu. Oke. Oke, makasih Nay. Raisa, LKPD-nya? Ya. Bisa dikumpulkan? Oke, untuk pengerjaannya kalian silang ya. Jika itu adalah jawaban yang menurut kalian itu benar. Nah, sudah. Musik udah? Sudah. Oke, yang lainnya sudah selesai? Siapa? Nah, Sidik. Yuk. Oke. Nah. Oke, Rosa.
Ayo yang lainnya. Yuk, dikumpulkan. Ini sudah 4. Oke. Ini, oke. Malvin, yuk. Yuk. Sudah, semuanya. Oh, satu lagi, oke. So. Mau dicek lagi? Dah. Malvin sudah. Dah. Oke, sudah semua? Oke, selanjutnya Bapak akan bagikan lembar refleksi, di mana lembar refleksi itu menggambarkan ekspresi kalian, perasaan kalian selama pembelajaran hari ini seperti apa. Oke? Waktunya sama 5 menit bisa? Di situ ada nama, ada tanggal hari ini. Jadi tanggal berapa nih? Tanggal 4. Iya, tanggal hari ini. Tanggalnya tanggal hari ini ya. Sama Ustaz. Sorry. Sidik. Oke, waktunya 5 menit. Sudah? Ada yang sudah? Barangkali. Kalian buletin perasaan kalian, ekspresi kalian selama pembelajaran hari ini. Mana? Oh, ini bulatannya. Kecil banget. Mana bulatannya? Oke. Udah dibuletin? Oke, sudah? Oke. Yang lain sudah belum? Sudah. Oke, Rama sudah. Oke. Oke. Krisna udah belum? Sudah. Alvin sudah. Oke. Masih? Nulis? Ya. Nay udah naik. Sapin Nay udah. Oke, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa itu sistem komputer? Sistem komputer itu adalah sekumpulan perangkat yang saling berhubungan. Isinya itu ada apa aja? Keras, perangkat lunak, dan juga pengguna. Kalau perangkat keras itu ada apa aja? Mouse, keyboard, monitor, speaker, dan
lain-lain. Oke, apa namanya? Tadi ada penjelasan mengenai input hardware. Apa itu input hardware? Perangkat pinter, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi. Selain itu ada perangkat pemroses atau prosesor, digunakan untuk memproses sebuah data ataupun informasi. Ada lagi perangkat penyimpanan, storage device, digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Dan yang terakhir, perangkat keluaran atau output device, digunakan untuk menampilkan suatu informasi ataupun data. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi selanjutnya, kita masuk ke materi konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Desimal itu berbasis berapa tadi? 10. Kalau heksadesimal itu bilangan yang berbasis 16. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh salah satu ininya dari kalian. Rama, oke, dipimpin Rama. Bersiap sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.